Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, di MK menulis kritik dan esai, kami akan mengkritik sebuah karya yang berjenis puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Kami anggota kelompok yang pertama, Dimas Setiawan Ginting 1940-2097. Kedua, Josefa Claudia Mandai 1940-2027. Yang ketiga, Mutiara Gloria Sambuaga 1940-2054. Dan keempat, Frans Haganta Bremana Surbakti 1840-6005. Materi selanjutnya akan dibawakan Saudari Josefa. Baiklah, terima kasih. Pada saat ini saya akan membacakan puisi yang akan kelompok kami kritik, yaitu Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi di atas merupakan salah satu puisi yang sangat terkenal dan memiliki makna yang mendalam. Dalam puisi tersebut, Sapardi menggunakan kata-kata sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti tabah, hujan, bunga, pohon, akar, bijak, dan arif. Kata bertemakan alam lebih mendominasi. Ditambah lagi penyusunan kata yang indah dan teratur dan tepat membuat para penyair dapat mencurahkan perasaan dan juga isi pikirannya ke dalam puisi tersebut. Puisi tersebut tersusun atas 3 bait dengan kata-kata penuh konotasi, juga majas personifikasi yang diselipkan pada setiap baitnya oleh penyair yang menyukai hujan tersebut. Bagi penyair, hujan melambangkan kasih sayang. Kasih sayangnya hujan pada pohon. Menurut penyair, hujan yang datang pada bulan Juni adalah hujan yang sungguh tabah, bijak, arif, karena mengetahui kerinduan yang dirasakan pada sang pohon. Secara keseluruhan, makna puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggambarkan tentang penantian seorang kepada seseorang yang dinantinya. Dengan sangat tabah, bijak, dan arif ia menanti. Dengan merahasiakan segala rindunya, menghapus segala keraguannya dalam menanti, akhirnya penantiannya berbuah manis. Ia mendapatkan seorang yang dinantinya tersebut. Karena begitu tulusnya perasaan seorang tersebut, ia membiarkan tak terucapkan segala apa yang ia rasa selama menanti. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelompok kami kritik. Pendekatan yang kami gunakan dalam membuat kritik dan esai adalah pendekatan ekspresif. Kritik ekspresif mendefinisikan karya sastra sebagai ekspresi atau curahan atau ucapan perasaan atau sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran perasaan. Kritik itu cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, atau kecocokan visi pribadi penyair atau keadaan pikiran. Dan sering kritik ini mencari dalam karya sastra fakta-fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman puisi yang secara ataupun tidak. Setelah membukakan dirinya dalam karya tersebut, menurut kami, penyair puisi-puisi Sapardi memiliki kesederhanaan yang menjadi sebuah ambiguitas
sementara keadaan yang penuh ambiguitas itu tetap dapat dipahami kaklak ramai. Hal itu menunjukkan kemampuan yang spesial dari puisi-puisi itu dan hanya Supardi yang bisa membuatnya. Seperti jika harus memahami sajak Supardi sendiri, hasil karyanya adalah puisi-puisi yang dapat dicintai dengan sederhana. Sementara kita tahu mencintai dengan sederhana adalah hal yang luar biasa, sulit. Sederhana itu pula memahami dan mencintai karya-karya Supardi. Supardi menulis puisi Hujan Bulan Juli berdasarkan pengalaman yang tak muluk-muluk. Saat berada di Jogja dan Solo pada masa mudanya, ia selalu menjalani Juni yang kemarau kering dengan malam-malamnya yang dingin menusuk tulang. Juni-Juli adalah masa libur buat mahasiswa dan hujan tak pernah diingatnya mampir ke bulan-bulan tersebut. Hujan yang turun salah jadwal di bulan Juni itu kemudian memantik sulur-sulur cerebrum Supardi untuk menuliskan puisi Hujan Bulan Juni. Kala itu, bagi Supardi dan bentangan imajinasinya, hujan salah jadwal tersebut janggal dan jadi masalah. Kenapa hujan mesti repot-repot datang di bulan Juni yang merupakan puncak kemarau? Menurut kami, hal yang membuat Hujan Bulan Juni menjadi lebih menarik adalah diksi yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan bahasa yang lembut, indah, dan sederhana. Hal ini membuat orang-orang awam pun mampu menikmati puisi beliau, bukan hanya para sastrawan saja. Hasil karya dapat dinikmati lintas generasi karena bahasanya yang ringan tapi menyentuh hati. Dengan melihat hasil-hasil karya sejaknya saja dapat terlihat bahwa beliau banyak inspirasi dari alam seperti hujan, daun, dan bunga. Demikianlah materi yang dikritik oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam kritis.